Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator, baik itu di YouTube seperti ini, ataupun di TikTok, Instagram, ataupun lain sebagainya. Teman-teman tuh nggak perlu yang namanya modal besar, ya teman-teman. Modalnya minim banget. Yang penting adalah modal memulainya, ya. Jadi nggak perlu modal yang teman-teman harus punya kamera, kemudian punya apa ya nih mikrofon, tripod, kemudian lighting, kemudian meja, kemudian background, kemudian tempat ruangan tuh nggak perlu modal besar tuh. Teman-teman bisa mulainya itu di rumah, di halaman ataupun di apa ya ruang tamu dan sebagainya itu ya. Itu karena ya sebenarnya emang dulu saya berpikir seperti itu, harus punya studio dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat beberapa konten kreator itu sekarang zamannya itu sudah tidak terlalu fokus kepada studio, yang penting fokusnya pada isi ya. Ada banyak konten kreator yang saya ikuti di TikTok, di YouTube, di Instagram dan sebagainya itu mereka ya cuman ngobrol biasa seperti ini. Contohnya ya sambil gerak-gerak seperti ini, mereka yang penting itu adalah isinya gitu. Jadi nggak terlalu terpaku dengan setup ataupun editing, karena sekarang pun juga editing pun ya sedang merajai, cuman yang lebih penting itu adalah inti dari videonya ya. Inti dari videonya apa, kemudian yang disampaikannya apa gitu ya. Percuma inti videonya nggak ada ataupun sedikit tapi apa ya setupnya bagus, kemudian editingnya bagus tapi nggak ada intinya, nggak ada isinya, itu kan ya bikin bosen juga kan. Nah seperti itu, yang penting itu ada isinya. Nggak perlu membayangkan yang bagus-bagus dulu, penting memulai dulu ya. Berawal dari memulai, nanti akan ada evaluasi nih dari video 1 ke video 2, video 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Orang-orang sukses tuh nggak langsung ke apa ya video satu yang bagus, nggak, pasti ya jelek dulu, kemudian perlahan-lahan. Nah baru kalau misalnya orang sukses punya banyak channel, 2, 3, 4 channel, nah itu udah berproses tuh pasti lebih bagus daripada sebelumnya, karena udah tahu nih evaluasinya apa di channel sebelumnya seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak perlu modal besar, yang penting modal memulai. Teman-teman bisa bikin video, vlog dan sebagainya ya. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa ceritakan pengalaman pribadi, diary ataupun ya sebagainya ya. Kalau misal teman-teman berpikir nih, aduh pengalaman gue cuman gitu-gitu aja, pasti orang tahu, pasti orang udah pernah dengar, pasti orang pernah melakukannya. Belum tentu ya, karena saya melihat di beberapa akun itu mereka juga bikin video sesuai dengan pengalaman pribadi, apalagi di Instagram, di TikTok itu kan banyak banget gitu ya terkait pengalaman pribadi dan sebagainya. Nah itu banyak yang nonton loh, banyak yang nonton. Apalagi kalau misal teman-teman tuh pengalaman pribadi dari rumah ke wisata ataupun ke rumah makan dan sebagainya, itu biasanya bakal dapat endorsement ataupun dapat kerja sama, itu kan lumayan banget ya. Teman-teman udah mendapatkan income dari YouTube, kemudian bikin diary, bikin video vlog dan sebagainya, teman dapat dapat endorsement dari rumah makan, dari wisata, kan tuh enak banget ya. Udah dapat double, cuman bikin satu video tapi dapat gaji double, ya lumayan banget. Jadi buat teman-teman yang penting tuh memulai, untuk alatnya nanti menyusul setelah dapat gaji, dapat ya pas apa ya gaji pertama atau sebagainya tuh nanti ya perlahan-lahan upgrade dan sisihkan uangnya untuk upgrade dan sebagainya. Jadi jangan mementingkan alat terlebih dahulu, yang penting memulai dan memulai.